Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita dikuatkan untuk menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Karena penyertaan Roh Kudus, kita dimampukan hidup dalam kebenaran dan kasih. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 237 bait yang pertama dan yang kedua. Roh Kudus tetap teguh. Kudus tetap teguh dan memimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa
di dalam Kristus. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 240A bait 1 dan 2. Datanglah sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di balai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus sering akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku di pinggulnya salibran. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Roh Kudus telah dicurahkan atas hidup kita, seringkali kita tidak menanggapinya dan kita malah mendengarkan suara hati kita sendiri yang sering jauh dari kehendak Allah. Lalu kita terjatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, marilah kita memohon pengampunannya melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kami yang sering tidak mendengarkan suara-Mu dan tidak menuruti tuntunan Roh-Mu, sehingga hidup kami menjadi kosong dan kering. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 236, bait pertama sampai keempat. Roh sinarilah. Sinarilah
diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan saling berjabat tangan dengan mengucapkan shalom damai bagimu. Marilah kita tanggapi berita anugerah ini dengan sukacita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 381, bait 1, bait 6, bait 7, dan bait yang ke-10, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bangga dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur kami atas segala kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Berkenanlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati, pikiran, dan mulut kami, supaya sabda-Mu itu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Bilangan 11 ayatnya yang ke-24 sampai 30. Bilangan 11 ayatnya yang ke-24 sampai 30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicacat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24 sampai 35. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan.
bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku yang laki-laki dan perempuan
akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini kita merayakan Pentakosta, yaitu peristiwa pencurahan Roh Kudus atas jemaat atau atas murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Pada masa perjanjian lama, Roh Kudus itu tidak diberikan atau tidak dicurahkan kepada semua orang. Di dalam Bilangan 11 ayat 24 sampai 30 tadi diceritakan atau dikisahkan bahwa Roh Allah turun atau diberikan atas orang-orang yang dikehendaki oleh Allah secara terbatas, yaitu para nabi dan atau orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Kuasa Roh Allah menjadikan setiap orang yang dihinggapinya menjadi seperti nabi. Namun demikian pada masa perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan atas banyak orang, yaitu semua orang yang percaya dalam nama Anak Tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 38 tadi dikatakan, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya." Jadi Roh Kudus dicurahkan tidak terbatas hanya orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Anak Tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menawarkan ini kepada semua orang. Ia mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Siapapun yang merasa haus, artinya sedang merasakan dahaga rohani, memiliki kerinduan untuk hidup dalam kehidupan yang sejati, atau kerinduan untuk menemukan Tuhan. Kita tahu bahwa manusia sejak masa yang lampau, pada zaman suku-suku, agama-agama suku, kita mengakui, mengerti bahwa
orang-orang sedang mencari Tuhan melalui ritual-ritual yang mereka lakukan, seperti menyembah pohon, memberikan sesaji, berdoa dengan rapalan-rapalan tertentu, mantra-mantra tertentu, bersemedi dan lain sebagainya. Di mana semua itu sebenarnya suatu kerinduan untuk menemukan Tuhan. Dan oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan itu dijawab. Di mana Allah sendiri yang mendatangi kita. Karena kalau kita mendatangi kepadanya ketika kita masih berdosa, tidak mungkin menemukannya. Namun demikian Allah oleh kasih karunia-Nya datang sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mencurahkan kuasa Roh-Nya kepada semua orang yang haus, yang dahaga, yang memiliki kerinduan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di dalam hatinya mengalir kuasa Roh Kudus yang menuntun ke dalam hidup yang sejati atau hidup yang benar. Maksudnya adalah kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 dikisahkan bagaimana peristiwa pencurahan Roh Allah itu atas orang-orang percaya, yaitu murid Tuhan Yesus pada generasi yang pertama. Oleh kuasa Roh Kudus, para murid menjadi berani untuk bersaksi tentang Kristus. Mereka dimampukan untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak Roh untuk mempersaksikan karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus ini pula, para murid tidak takut mati. Mereka berkata-kata di hadapan banyak orang, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, bahkan orang-orang dari berbagai bangsa, yang tidak sedikit di antara mereka itu membenci Tuhan Yesus. Tapi Petrus dan saudara-saudara yang lain, para murid Tuhan Yesus Kristus, tidak takut mati. Karena bisa-bisa mereka dibunuh karena memberitakan karya Kristus, tetapi mereka tidak takut mati. Mereka sungguh-sungguh tidak takut mati. Apalagi kok cuma takut tidak punya uang. Kadang-kadang kita kan kalau mati enggak takut, tapi lebih takut kalau enggak punya uang. Wah, aku nek mati ra wedi, mati gendang mati ora krasa, enggak terasa. Tapi kadang-kadang kita takut enggak punya uang. Takut enggak bisa mengikuti tren dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ya, kalau mau jujur, takut nggak punya uang, takut nggak bisa apa-apa itu ya intinya takut mati. Mati dalam arti memiliki eksistensi. Tapi para murid ini tidak takut. Mati dalam arti harfiah. Dibunuh oleh orang yang membenci Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak takut. Mereka yang tadinya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Para murid ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari. Bahkan Rasul Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sekarang mereka dipenuhi keberanian dan iman yang menyala-nyala. Bisa dikatakan, pasca menerima Roh Kudus ini, para murid Kristus menjalani hidup dengan new normal. New normal ini baru menjadi trending topik di dunia, ya terutama di Indonesia. Ya, new normal, kehidupan yang baru sebagai gereja. Tadinya mereka hidup normal ya sebagai nelayan, sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki visi misi Tuhan Yesus. Setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka menjalani hidup dengan new normal. Kehidupan yang baru, dengan misi tujuan yang baru, dengan semangat spiritualitas yang baru.
oleh kuasa Roh Kudus sebagai gereja. Dari sini dapat kita ketahui bahwa gereja itu ada atau terbentuk oleh kuasa Roh Kudus dan oleh iman. Setiap orang percaya itu untuk melakukan pekerjaan Allah. Bukan oleh karena keinginan atau kuasa atau ambisi manusia. Bukan keinginan Petrus. Bukan ambisi Petrus dan teman-temannya ingin mendirikan agama baru atau ingin menguasai Israel atau ingin menguasai dunia. Tidak. Karena kekristenan mula-mula itu bukanlah agama seperti hari ini. Kekristenan mula-mula itu adalah gerakan hidup. Spiritualitas. Kekristenan itu spiritualitas. Gerakan hidup untuk hidup seperti Kristus atau hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena mereka ingin berkuasa. Bukan karena Petrus ingin jadi raja, menggantikan Herodes atau pula melawan penjajah Romawi. Tidak. Tapi gereja itu terbentuk. Mereka dikeluarkan, eklesia dikeluarkan dari mana? Dari kehidupan yang lama, yang jauh dari misi Allah, sekarang memasuki kehidupan yang baru, new normal, di dalam jalan Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan misi Allah. Jadi bukan untuk kekuasaan manusiawi, namun kekuasaan atau kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang berkuasa, Roh Kudus yang bekerja. New normal bagi murid-murid Tuhan Yesus. Maka sudah seharusnya demikian juga gereja pada masa kini, bahwa gereja itu menjalani new normal. Hidup dalam kehidupan yang baru dalam kuasa Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Allah, bukan demi kuasa diri sendiri atau kuasa manusiawi atau kuasa duniawi, namun kuasa Roh Kudus, kuasa kerajaan Allah. Apakah bisa? Apakah ada kehidupan di dalam gereja, di dalam jemaat yang kemudian melawan kuasa Roh Kudus ini dengan kemudian menjalani kehidupan demi kuasa manusiawi atau duniawi? Tentu bisa. Tentu juga pernah ada dan mungkin masih ada. Mungkin karena tentu kita tidak bisa menuduh ataupun menghakimi seseorang. Tetapi dimungkinkan ada. Karena kita masih hidup di dunia, di mana di dunia ini ilalang dan gandum masih hidup bersama-sama. Ya. Apa tandanya kalau gereja itu hanya berkarya karena kuasa duniawi, bukan oleh tuntunan Roh? Beberapa hal bisa kita lihat dalam kehidupan bergereja. Banyak tanda yang bisa kita temukan. Misalkan, ketika gereja itu hidup di dalam kepalsuan, ketidakjujuran, baik secara komunal maupun secara pribadi. Secara pribadi seperti apa? Secara pribadi misalkan ketidakjujuran orang di hadapan Tuhan maupun di hadapan banyak orang. Ketika secara pribadi orang itu sebenarnya diberkati Tuhan dan tidak kekurangan apapun, tapi dia mengatakan kepada orang lain bahwa hidupku susah. Tujuannya apa? Ya kalau aku tidak memberi apa-apa pada sesamaku, enggak ada yang menuntut, kan aku sedang susah. Misalkan seperti itu. Secara pribadi. Secara komunal, ketika gereja melembaga, komunal itu berarti banyak orang. Secara melembaga tidak jujur di hadapan lembaga yang lain. Misalkan di tingkat klasis atau sinode,
ada tarian iuran dana kebersamaan. Sudah diputuskan bahwa kebersamaan kita nilainya sekian. Nah, lalu orang ngotak-atik, ya, mencari cara supaya apa? Kita memberinya sedikit dengan cara apa? Tidak jujur. Melaporkannya tidak jujur. Kamu dapat persembahan berapa? Fakta 200 juta misalkan, lalu melaporkan hanya 100 juta. Supaya apa? Nanti kalau dapat persentase IDKK kan sedikit. Kalau gereja seperti ini, berarti kita sedang melawan kuasa Roh Kudus. Karena keberadaan gereja itu oleh karena kuasa Roh Kudus untuk pekerjaan Allah. Bukan untuk kuasa kita, bukan untuk kemuliaan diri kita, bukan untuk sebuah organisasi ini, tapi sebuah pergerakan kehidupan supaya kerajaan Allah itu diberitakan kepada dunia. Tanda-tanda yang lain lagi bahwa gereja malah melawan kuasa roh. Ketika gereja hanya mencari keuntungan. Ketika ada orang ketika kita mendapatkan bantuan, wah senengnya minta ampun. Ya memang harus senang mau dibantu, diberi, kok enggak senang. Tapi kemudian di sisi yang lain ketika diminta atau ada permohonan bantuan supaya kita membantu, supaya kita memberi, lalu kita merasa gerundel. Lah, apa yang sedang kita cari? Keuntungan. Ya, diberi gelem, mau, tapi memberi owel. Ya, walaupun pada akhirnya memberi tetapi owel lah itu. Apa yang kita cari? Jadi lembaga gereja, kehidupan bersama sebagai gereja itu bukan lembaga profit yang harus memiliki keuntungan sedemikian. Bahkan kalau memang gereja harus tidak punya uang, tetapi bisa berbuat kasih, kenapa tidak? Apakah Tuhan itu tidak mampu untuk mencurahkan berkat-Nya untuk esok hari? Gereja tadi kan terbentuk ada oleh karena kuasa Roh Kudus dan iman. Seperti apa kita sebagai gereja? Ketika gereja kemudian juga dijalankan dalam rasa takut sebagai penakut. Takut besok tidak tercukupi. Takut besok ya tidak bisa hidup seperti kemarin-kemarin dan lain sebagainya. Ketika kemudian gereja juga dijalankan di dalam persekongkolan. Artinya gereja terpecah-pecah. Ada kelompok A, kelompok B, bukan berarti kelompok PA ya. Kelompok PAA, kelompok PAB berarti terpecah, bukan demikian. Artinya seperti pada masa Rasul Paulus, ada gerejanya Paulus, ada gerejanya yang manut Apolos dan lain sebagainya. Aku golongan A, golongan B. Yang kemudian tidak bisa hidup dalam kebersamaan. Gereja dibangun dalam kuasa Roh Kudus, di dalam kebersamaan. Demi misi Allah, bukan misi manusia. Bukan misi kekuasaan, bukan misi citra dunia atau citra manusia. Bukan citra kita, supaya dilihat orang seperti orang baik, jadi orang yang terhormat. Tidak. Bahkan Tuhan Yesus dikatakan menjadi sangat terhina. Mengapa kita tidak mau terhina? Ya karena kita melawan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita supaya seperti Kristus. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di Minggu Pentakosta ini kita diingatkan oleh sabda yang kita baca bahwa Roh Kudus tercurah atas semua orang percaya untuk menuntun kehidupan orang percaya ini hidup dalam new normal, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Seperti halnya hari-hari ini ketika manusia itu juga mau tidak mau dituntut untuk hidup dengan gaya hidup new normal oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini. Dalam dunia kesehatan, hal kesehatan, mau nggak mau kita harus meningkatkan gaya hidup sehat, cuci tangan, pakai masker, makan makanan yang sehat, dan lain sebagainya. Bahkan kesehatan menjadi hal yang penting
ada kesadaran bahwa kita adalah manusia lemah yang harus menjaga kesehatan. Di dalam hal ekonomi juga, mau nggak mau kita menjalani kehidupan dengan new normal. Mau nggak mau kita berhemat. Ya, karena orang terkaya di Indonesia, Bos Jarum dan BCA diberitakan juga akan mengalami penurunan aset itu triliunan. Nah, mau nggak mau mereka juga berpikir bagaimana berhemat secara kreatif. Lah apalagi kita yang orang-orang biasa ini. Apalagi orang yang tidak gajian, yang mendapat uang ketika dia bekerja, misalkan pedagang atau pengusaha. Harus memutar otak secara kreatif. New normal yang biasanya dapat uang mudah, sekarang nggak mudah. Maka perlu mengusahakan penghasilan tambahan secara kreatif. Saya mengapresiasi banyak ibu-ibu yang sekarang jualan online, pokoknya postingan di WA itu status, baik FB, IG, semua jualan, ya enggak apa-apa. Ya, dari jutaan pengguna media sosial kan tidak semua jualan. Jadi mengapa tidak jualan? Silahkan berjualan ya. Apa yang bisa dijual gitu ya. Ya, sesuai kemampuannya. Sesuai bidangnya masing-masing. Kalau saya menjual apa ya? Yang jelas jangan menjual sabda Tuhan ya. Semakin giat bekerja secara online dan seterusnya. New normal. Studi juga demikian kan. Dalam kehidupan sosial kita harus physical distancing dan social distancing. Itu dua hal. Physical itu kan secara fisik. Nah, itu mudah karena misalkan tempat duduk diberi jarak, kalau itu bangku panjang lalu dikasih tanda silang kan di terminal, di pasar, di rumah sakit. Sekarang tempat duduk dikasih tanda silang untuk physical distancing. Tapi social distancing ini juga perlu dilakukan. Sosial itu berarti tidak terbatas fisik. Ya, fungsinya apa ya? Banyak. Social distancing tidak sedemikian rupa lalu kita sekarang pakai media sosial lalu sebebas-bebasnya. Ya, sosial itu kan sosial, hubungan sosial dengan semua orang. Perlu juga untuk keamanan diri, perlindungan diri, dan lain sebagainya. Di dalam dunia politik, hukum, saat ini pun kita new normal. Biasanya tuh saya ronda hanya hari Senin malam. Sekarang saya bisa ronda seminggu 2 kali atau 3 kali. Ya. Pos ronda ada di mana-mana. Sekarang pintu-pintu orang jadi nggak lupa mengunci pintu dan garasi. Ya. Karena apa? New normal. Biasanya aman, santai. Ya, ronda ora jalan ya ora apa-apa. Itu normal yang dulu, sekarang ada new normal. Kehidupan yang baru karena situasi kondisi. Termasuk di dalam keagamaan, religiusitas. New normal apa yang kita lakukan? Kira-kira apa Bapak Ibu dan Saudara? Ya paling tidak ibadah yang online. Walaupun ibadah online ini saya dikritik oleh dosen saya bahwa ibadah apa? Ibadah kok syuting. Ya kan? Nyanyine diulang-ulang, khotbah pun iso di-cut diulang-ulang, itu bukan ibadah katanya. Ya, menurut saya ya silakan saja berpendapat seperti itu, tidak masalah. Kalau tujuan kita kan menjadi tuntunan bagi jemaat di rumah untuk mengikuti peribadatan dari rumah. Tuntunannya adalah tontonan ini. Kalau ini dianggap tontonan ya oke lah, ini tontonan, tidak masalah. Ya. Tapi kita di rumah ini, para pelaku syuting ini juga kan di rumah juga melakukan ibadah lagi. Saya juga ikut mengikuti ibadah, bukan sebagai pengkhotbah, tapi sebagai jemaat yang mengikuti ibadah melalui televisi itu. Jadi, tuntunannya adalah liturgi yang ditayangkan melalui internet atau HP atau kemudian disalurkan ke televisi. Jadi seperti itu. New normal. PA. Ya kan? Basis PA kita yang tadinya adalah kelompok. New normal sudah seharusnya basis dari PA itu bukan kelompok, tetapi keluarga.
Jadi tidak perlu, ya tidak terlalu perlu. Kalau basisnya itu sudah keluarga, ya berkelompok ada suatu waktu tertentu. Tidak harus setiap hari atau setiap minggu kita berjumpa juga. Ya, karena situasi dan kondisi, walaupun itu juga bisa dilakukan. Yang jelas bahwa basisnya sekarang new normal ini dalam ber-PA ya keluarga. Nah, kalau keluarga kok ruang siji piye, Pak? Ya sendiri juga enggak apa-apa kan. Ya. Karena tidak semua orang juga memiliki smartphone yang bisa aplikasi Zoom atau dan lain sebagainya. Maka basisnya adalah PA keluarga. Pada jemaat mula-mula basis gereja itu juga adalah keluarga. Kelompok-kelompok kecil, kalau itu tidak keluarga ya kemudian kelompok kecil. 3-5 orang. Ya. Tidak harus kelompok yang besar. Kemudian tidak selalu mengandalkan pejabat-pejabat gerejawi, pendeta, majelis, tetapi semua bisa diberdayakan. Kepala keluarga bisa menjadi, ya mereka lah nih majelis-majelis gereja-gereja keluarga. Ya kepala-kepala keluarga. Ya. Tidak harus pendeta atau majelis atau siapa yang dikhususkan. Kita semua bisa berdaya guna. Anek ngono pendeta ora berfungsi. Ya bisa saja suatu waktu bahwa pendeta itu tidak berfungsi. Majelis juga tidak berfungsi, bisa saja. Kita tidak tahu kehidupan di hari-hari yang akan datang. Termasuk perkembangan teologi yang baru, bisa saja kita tidak butuh klerus atau pejabat-pejabat gerejawi. Bisa juga tidak dibutuhkan gedung-gedung gereja, tetapi itu menjadi gedung pertemuan yang bisa untuk acara resepsi, pertunjukan musik, ya tidak apa-apa. Bisa saja ke depan seperti itu. Namanya juga new normal. Walaupun namanya new normal ini ya kalau sudah homeostatik, artinya biasane ngono ya ngono, ya akan susah. Misalkan jadi majelis itu nek duduk biasanya di ujung sana gitu ya. Nek kon duduk ujung sini rasanya kok beda, ora penak wis biasanya nang kono, atau jemaat sudah biasa di ujung sana lalu kok pindah ujung sana itu enggak nyaman, itu homeostatis. Ya kan? Jadi orang tuh susah untuk ya dengan new normal kehidupan yang model baru jadi susah. Semua orang mengalami, termasuk saya. Ya sebenarnya saya pakai kacamata itu juga enggak enak. Tapi ya perlu new normal pakai kacamata juga gitu. Dan sebagainya. Yang jelas Bapak Ibu dan Saudara, tentu tidak sekedar hal-hal itu yang kita pahami sebagai new normal dalam tuntunan Roh Kudus. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus ini, mari kita menjalani new normal sebagai gereja yang siap di dalam segala situasi dan kondisi. Kalau memang keadaan situasi kondisi menuntut kita berubah, ya mengapa tidak? Ya mari kita berubah. Asalkan semua itu dipertanggungjawabkan dan dasarnya jelas bukan hanya sekedar keinginan atau kuasa atau ambisi seseorang, ambisi diri kita sendiri yang ingin seperti ini. Tentu bukan itu, tetapi ada dasarnya yang jelas. Baik dasar teologis, dasar situasi kondisi, maupun dasar di dalam kelembagaan, di dalam keputusan-keputusan sinode dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak mengurangi semangat Roh Kudus yang bekerja ini, tetapi dengan semangat Roh Kudus itu kita siap untuk menjalani kehidupan new normal dalam segala aspek kehidupan. Mari kita berjuang bersama, bekerja bersama, dan merayakan hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami akan kuasa Roh Kudus yang telah Engkau curahkan kepada kami. Mampukanlah kami untuk hidup di dalam tuntunan Roh Kudus itu. Kehidupan di dalam new normal, kehidupan yang baru, yang memiliki misi kerajaan Allah,
bukan misi diri kami sendiri. Walaupun kami mengakui ya Bapa, bahwa kadang-kadang kami melawan kuasa roh itu, sehingga kami malah menuruti keinginan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapa. Tuntun kami, supaya kami terus menyatakan pertobatan dalam kehidupan ini. Menyadari bahwa kami ini adalah hamba. Kami ini adalah umat, kami ini bukan Tuan. Kami ini hanyalah orang-orang yang berdosa tetapi yang menerima kasih karunia. Inilah keberadaan kami sebagai gereja, sebagai umat-Mu. Tuntunlah kami baik secara pribadi, keluarga, maupun secara komunal sebagai jemaat. Tuhan yang menuntun dan memberkati. Ya Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan kami bersama masyarakat dimanapun kami berada. Biarlah keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat bolehlah ikut bersama membangun kehidupan, supaya kehidupan ini dirasakan aman tentram. Semua boleh merasakan kesejahteraan hidup. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan bangsa-bangsa yang lain, di mana hari-hari ini kami menghadapi pandemi COVID-19 yang sungguh mengubah kehidupan. Di tengah-tengah pandemi yang mungkin menyusahkan, mampukanlah kami menemukan hikmah. Kami menemukan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sehingga mengubah hidup kami, membangkitkan kami untuk lebih bersemangat, memiliki spiritualitas yang baru di dalam kehidupan yang baru. Kami percaya kuasa Roh Kudus memampukan, menuntun, dan menguatkan. Berkatilah juga Bapa, pemerintah bangsa kami di dalam menjalankan roda pemerintahan yang menjadi pelayan masyarakat, supaya kehidupan bangsa dan negara kami tetap berjalan dan kami tidak kolab, namun terus dapat membangun kehidupan ini semakin maju, semakin sejahtera. Ya Bapa, gereja-gereja-Mu seluruh dunia, berkati kami supaya kami kembali kepada hakikat gereja. Bukanlah agama, bukanlah lembaga, namun gereja adalah murid Kristus yang dipanggil keluar untuk hidup, mewartakan Injil Kerajaan Allah, untuk berkarya dalam misi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini juga belum bisa mengikuti studi di sekolah. Namun biarlah keadaan ini menjadi new normal, anak-anak kami tetap memiliki semangat belajar walaupun di rumah. Tidak hanya nonton TV maupun nge-game, tetapi tetap ada semangat untuk belajar di rumah. Demikian juga untuk orang tua, untuk keluarga-keluarga yang terdampak secara ekonomi, mampukanlah mereka semua, kami semua memiliki kreativitas untuk mendapatkan penghasilan yang baru, bahkan lebih baik dari yang lama. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat yang ke-21 sampai yang 22. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaturkan persembahan dengan diiringi lagu dari Kidung Jemaat 289 bait 1, 4, 5, dan 9. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Ku merelakan putra-Mu supaya dunia ditebus dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidupku kuasa kasih-Mu Engkau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benar yang Kau beri. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada kehidupan kami. Tapi pada kesempatan ini Engkau telah berikan kami kesempatan untuk dapat beribadah walaupun dalam kondisi yang sedang dalam wabah COVID ini ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih Engkau telah berikan kami kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan ini agar dapat kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan agar dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Ampuni Tuhan kalau dalam kami memberikan persembahan terdapat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati kehidupan kami masing-masing agar kehidupan kami dapat selalu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, banyak dosa dan kesalahan kami yang Engkau senantiasa ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 235 bait 1, 4, dan 7. Ku dengar berkat-Mu turun.
berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun ya terangi aku pun. Ikatlah hatiku Tuhan selamanya padamu. Berilah air kehidupan melimpahi diriku. Aku pun ya berkati aku pun. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. 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 Ya Yesus, terang dan kuat kami. Ya Yesus, terang dan kuat kami, berikanlah api-Mu, masuklah dalam hati kami.